Halo, Shalom umat pemenang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui, kita hidup di dunia yang penuh dengan aturan dan tuntutan. Dari kecil, kita diajari untuk taat. Taat pada orang tua, pada guru, pada atasan, bahkan pada norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Tetapi pernahkah kita berpikir, ketika perintah manusia berbenturan dengan perintah Allah, siapa yang seharusnya kita ikuti? Siapa yang seharusnya kita taati? Faktanya banyak dari kita lebih gampang tunduk pada perintah manusia daripada perintah Tuhan. Kita lebih takut mengecewakan pimpinan kita, bos kita, daripada mengecewakan Tuhan. Kita lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan hadirat Tuhan. Kenapa bisa demikian? Apa yang membuat kita lebih nyaman menaati manusia, bahkan ketika itu salah di hadapan Tuhan? Hari ini kita mau belajar, mari kita lihat beberapa alasan utamanya. Yang pertama, takut dikucilkan dan kehilangan penerimaan. Siapa dari antara saudara yang tidak mau diterima oleh lingkungan? Kita semua pasti ingin diakui, dihargai, dan diterima. Tetapi masalahnya, keinginan untuk diterima ini seringkali bikin saudara kompromi dengan kebenaran. Bayangkan jika saudara bekerja di sebuah perusahaan dan hampir semua orang di sana biasa memanipulasi laporan keuangan. Suatu hari, atasan saudara menyuruh saudara melakukan hal yang sama. Saudara tahu itu salah, tetapi saudara juga tahu kalau saudara menolak, saudara bakal dikucilkan atau bahkan dipecat. Nah, disinilah ujian ketaatan daripada saudara. Apakah saudara lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan integritas di hadapan Tuhan? Allah tidak pernah janji kalau mengikutinya itu mudah, tetapi Dia janji bahwa siapa yang taat, Dia sendiri yang akan membela. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Yang kedua, manusia haus pengakuan dan penghormatan. Saya dan saudara hidup di era di mana pengakuan dari manusia itu menjadi seperti mata uang atau standar sosial dalam pergaulan. Semakin banyak pujian dan penghargaan yang kita terima, semakin tinggi nilai kita di mata orang lain. Masalahnya, kalau kita lebih menginginkan pengakuan dari manusia daripada pengakuan Tuhan, kita sedang masuk ke jalur yang salah. Seorang pemimpin gereja bisa saja berkompromi dengan kebenaran karena takut kehilangan jemaat. Dia tahu ada ajaran yang menyimpang, tapi dia diam. Karena apa? Karena takut dianggap kaku, dianggap kolot, dianggap tidak bisa bekerja sama. Kalau saudara hidup hanya untuk pengakuan manusia, saudara akan jadi budak pendapat orang lain. Tetapi kalau saudara hidup untuk menyenangkan Tuhan, saudara akan menjadi manusia yang bebas, manusia yang merdeka. Yang ketiga, mengapa manusia lebih cenderung menaati perintah daripada manusia, daripada perintah Allah? Karena manusia mencari kenyamanan dan keuntungan duniawi. Siapa sih yang gak suka hidup nyaman? Kita semua suka hal-hal yang memudahkan hidup kita. Tetapi ketaatan kepada Allah seringkali menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman. Misalnya seorang pengusaha tahu kalau dia menjalankan bisnis dengan jujur, mungkin hasilnya nggak sebesar kalau dia sedikit mengakali laporan pajak. Tapi dia memilih tetap jujur, meskipun keuntungannya lebih kecil. Karena dia lebih takut pada Tuhan daripada kehilangan profit. Tuhan tidak pernah janji kalau hidup benar itu bikin kaya atau nyaman. Tetapi Dia janji kalau saudara menempatkan Dia sebagai prioritas, Dia sendiri yang akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Yang keempat, takut akan konsekuensi duniawi. Mari kita jujur, kadang kita nggak taat karena takut rugi. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut dijauhi teman, atau takut dimusuhi keluarga. Tetapi Alkitab mengatakan, takut akan Tuhan adalah awal daripada hikmat, awal daripada pengetahuan. Bukan takut akan manusia. Seorang murid mungkin tahu kalau menyontek itu salah, tapi karena takut gagal, akhirnya dia ikut-ikutan. Atau seorang tahu kalau lapor ke pihak berwajib tentang korupsi di kantornya ada hal yang benar, tetapi karena takut kehilangan pekerjaan, dia memilih diam. Takut pada manusia akan membuat saudara menjadi lemah, tetapi takut pada Tuhan akan membuat saudara semakin berdiri teguh. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29.
Alasan yang kelima, kurangnya pemahaman tentang firman Tuhan. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang Dia mau? Masalahnya banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, tetapi tidak pernah benar-benar mengerti isi firman Tuhan. Akibatnya mereka gampang terombang-ambingkan oleh ajaran yang salah. Misalnya ada orang yang berpikir, kalau memberi persembahan besar itu otomatis bikin Tuhan memberkatinya, tanpa peduli dari mana uang tersebut berasal. Itu karena mereka nggak benar-benar memahami prinsip kebenaran dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak kenal firman Tuhan, maka kita akan sangat gampang diombang-ambingkan dan bahkan disesatkan. Yang keenam, pengaruh pemimpin yang menyesatkan. Tidak semua pemimpin rohani itu benar. Ada pemimpin yang sengaja atau tidak sengaja menyesatkan jemaat dengan pengajaran yang melenceng dari firman Tuhan. Misalnya ada pemimpin yang bilang, kalau kamu nggak memberi perpuluhan, maka kamu akan dikutuk. Tetapi Alkitab nggak pernah bilang seperti itu. Jangan gampang percaya hanya karena orang itu punya gelar akademik yang mentereng, atau punya kedudukan, atau punya jabatan. Firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang ketujuh, kekuatan budaya dan tradisi. Ada orang yang lebih takut melanggar adat daripada melanggar perintah Tuhan. Misalnya jika tradisi keluarga mewajibkan untuk mempersembahkan sesajen, apakah saudara berani menolaknya karena itu bertentangan dengan firman Tuhan? Tradisi boleh dihormati, tetapi firman Tuhan tetap nomor satu. Jangan sampai budaya dan tradisi jadi penghalang dalam ketaatan saudara kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Taat kepada manusia itu mudah, karena tidak ada risiko besar. Tetapi taat kepada Tuhan, itu butuh iman, butuh keberanian, dan ketegasan. Ketaatan kepada manusia mungkin membuat kita nyaman di dunia, tetapi ketaatan kepada Allah adalah kunci hidup di dalam kekekalan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah ketaatan kepada Allah? Bagaimanakah ketaatan yang benar kepada Allah? Kalau kita sudah paham mengapa manusia cenderung lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana seharusnya ketaatan yang benar kepada Allah menurut firman Tuhan? Ketaatan kepada Allah bukan sekedar soal ikut aturan atau menjalankan kewajiban agama. Ketaatan yang benar itu lahir dari hati yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Ketaatan sejati bukan karena takut dihukum atau karena ingin diberkati, tetapi karena kita sadar bahwa Tuhan layak menerima ketaatan kita. Jadi seperti apa ketaatan yang benar itu? Mari kita lihat prinsip-prinsipnya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang pertama, ketaatan yang benar itu adalah ketaatan yang berakar pada kasih kepada Allah. Ketaatan sejati itu dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita taat hanya karena takut masuk neraka atau karena ingin diberkati, itu bukan ketaatan sejati. Itu namanya transaksi rohani. Yesus berkata dengan jelas di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi ketaatan itu bukan soal kewajiban, tetapi soal hubungan. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan merasa berat untuk menaati perintahnya. Kita taat karena kita tidak mau mengecewakan Dia, bukan karena takut dihukum. Yang kedua, ketaatan yang benar di dalam Tuhan adalah ketaatan yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Ketaatan yang benar tidak bisa didasarkan pada perasaan atau pendapat orang lain. Kita tidak bisa bilang, aku rasa ini yang paling benar. Atau mungkin kita bilang, kata orang, ini boleh. No. Ketaatan sejati hanya bisa didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, Matius 24 ayat 35, "Ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Ini berarti bahwa firman Tuhan itu kekal, tidak ada yang berubah. Kalau kita mau taat dengan benar, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai standar hidup, bukan opini manusia, bukan budaya, bukan pula tradisi. Jadi kalau orang di sekitarmu bilang, nggak apa-apa, sedikit curang, semua orang juga begitu. Tapi firman Tuhan bilang, jangan mencuri. Maka kamu harus tetap pegang teguh firman Tuhan.
Ketaatan sejati enggak terpengaruh oleh pendapat mayoritas. Yang ketiga, ketaatan yang benar kepada Tuhan adalah ketaatan yang penuh, bukan setengah-setengah. Taat kepada Tuhan itu nggak bisa setengah-setengah. Kita nggak bisa pilih-pilih mana yang mau kita taati dan mana yang tidak mau kita taati atau kita abaikan. Tuhan itu menginginkan ketaatan penuh, 100%, bukan 50% atau 75%. Samuel pernah menegur Saul karena Saul tidak taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Saul berpikir dia sudah taat karena dia mempersembahkan korban, tetapi karena dia tidak taat sepenuhnya, Tuhan menolak korbannya itu. Tuhan gak tertarik dengan ketaatan-ketaatan setengah hati. Dia menginginkan hati yang tunduk sepenuhnya hanya kepadanya. Jadi kalau saudara diminta menuruti aturan kerja di kantor, apakah saudara bisa bilang kalau saudara taat, saudara cuma mengikuti setengah daripada aturannya? Enggak kan? Begitu juga dengan Tuhan. Saudara nggak bisa bilang kita taat kalau kita cuma mengikuti perintah yang nyaman buat saudara, tetapi mengabaikan yang saudara tidak suka. Yang keempat, ketaatan yang siap menerima konsekuensi. Ketaatan sejati itu sering kali datang dengan harga yang mahal. Kalau kita benar-benar taat pada Tuhan, kita harus siap kehilangan kenyamanan, pengakuan, atau bahkan keamanan diri kita sendiri. Contoh paling nyata adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tahu bahwa menolak menyembah patung emas berarti mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka tetap berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. So, jadi jika saudara adalah seorang pengusaha Kristen dan saudara tahu bahwa menolak menyuap pejabat bisa membuat bisnismu terhambat, apakah kamu tetap memilih untuk taat pada Tuhan meskipun kamu tahu itu bisa bikin kamu rugi? Ketaatan sejati itu enggak tergantung pada hasil. Kita taat bukan karena kita tahu hasilnya akan baik, tetapi karena kita percaya Tuhan tahu yang terbaik. Yang kelima, ketaatan yang dilandasi kepercayaan pada kedaulatan Allah. Kadang kita nggak taat karena kita nggak percaya Tuhan tahu yang terbaik. Kita pikir, kalau aku nurut, aku malah rugi. Tapi ketaatan sejati lahir dari hati yang percaya penuh kepada Tuhan, memegang kendali atas hidup kita. Kitab Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang kendali, saudara akan taat meskipun saudara nggak ngerti kenapa Tuhan menyuruh saudara melakukan sesuatu. Contoh, kalau Tuhan menyuruhmu memaafkan orang yang menyakitimu, kamu mungkin berpikir, tapi Tuhan, dia nggak layak dimaafin. Tetapi jika kamu percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik, kamu akan tetap taat karena kamu tahu Tuhan punya rencana yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketaatan yang benar kepada Allah itu lahir dari kasih, berlandaskan kebenaran firman, siap menghadapi konsekuensi, dan didasari oleh kepercayaan pada kedaulatan Allah. Saudara taat bukan karena saudara mau diberkati atau takut dihukum, tetapi karena saudara sadar bahwa Tuhan itu layak menerima ketaatan saudara. Ketaatan kepada manusia mungkin memberi kenyamanan sementara, tetapi ketaatan kepada Allah memberi jaminan hidup yang kekal. Jadi, pilihlah untuk taat kepada Allah, meskipun itu berarti saudara harus kehilangan segalanya. Kalau saudara cuma taat kepada Tuhan, saat itu nyaman dan menguntungkan, itu bukan ketaatan, itu manipulasi. Jangan jadi Kristen setengah hati. Jika saudara nggak bisa taat sekarang, jangan harap bisa bertahan dari penghakiman nanti. Tuhan mengasihi saudara. God bless you.